teman-teman, selamat datang di Arbastra, Siniar Bahasa dan Sastra. Bersama aku Anissa Rahmawati dan Adira Herawati. kami berdua akan berdiskusi tentang apa nih, Der? Tentunya karena ini kanalnya Balai Bahasa Jawa Tengah, kita akan membahas tentang bahasa dong, Miss. Betul sekali. Dan di episode perdana Arbastra hari ini, kita akan bincang-bincang santai tentang penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kamu nih, Der, kita akan bahas apa aja sih? Untuk 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat kita, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan masih banyak lagi. Untuk itu, tonton terus Arbastra, Siniar Bahasa dan Sastra. Kembali lagi bersama kita di Arbastra, Siniar Bahasa dan Sastra. Wah, dan kayaknya ada yang baru datang nih hari ini. Siapa nih? Kenalin Iya, dong. Miss. Bersama kita ada tamu spesial kita. Hmm? Ada Iim dan Zahwal. Sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang santai hari ini, tentunya kita sapa dulu dong dua tamu kita. Boleh. Halo Iim dan Halo, Zawal. Iim, Zawal. Halo, selamat datang di Arbastra. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat sehat sekali. sekali. Alhamdulillah baik ya. Pastinya sobat Arbastra nih pada penasaran nih sama kalian. Boleh mungkin kalian perkenalkan diri kalian terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Imratu Soleha, biasa dipanggil Iim. Aku dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang dan sekarang sedang mengikuti magang di Balai Bahasa Jawa Tengah. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Zawal, bisa dipanggil Zawal. Aku dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Saat ini aku sedang magang di Balai Bahasa Jawa Tengah. Nah, bareng Iim dan Zahwal, di podcast kita hari ini kita akan membahas tentang tema siniar kita hari ini. Apa tuh, Miss? Dan tema siniar kita hari ini adalah tentang kebahasaan dengan topik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin tentang bahasa Indonesia lebih jauh nih ya teman-teman, aku pengen tahu dulu nih, bagaimana sih perkembangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan kita sehari-hari ini? Mulai mungkin dijawab sama Iim dan Zawal. Oke, dari aku dulu ya. Menurut aku perkembangan bahasa di zaman sekarang itu sudah sangat-sangat maju karena sudah banyak istilah-istilah yang tadinya terdengar asing dan sekarang banyak digunakan oleh masyarakat. Seperti itu. Sangat-sangat maju karena sudah banyak istilah-istilah yang tadinya terdengar asing dan sekarang banyak digunakan oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, untuk Zahwal sendiri nih, gimana pendapatnya Zahwal? Ya, kalau menurutku sih sama seperti apa yang dikatakan sama Imroatus ya. Aku melihat adanya pemerosotan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Apalagi di sekitar kita, masyarakat, mahasiswa banyak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wah, kita punya dua pandangan nih, Der, mengenai perkembangan penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri, pendapatnya gimana nih, Der? Kalau gue pribadi sih setuju ya dengan kedua pendapat tadi, karena dalam penggunaannya bahasa Indonesia kita saat ini tuh agak memprihatinkan dan mengkhawatirkan ya nih. Dalam penggunaannya bahasa Indonesia seringkali dicampur adukan dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, umumnya sih bahasa Inggris. Nah, terus ada lagi nih, percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tadi membuat kita kadang lupa dengan padanan kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Kan itu sayang sekali ya. Betul sekali apa yang dikatakan Adela. Pada saat ini, masyarakat khususnya anak muda seringkali mencampur adukan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam satu wacana besar bersama, seperti jujur list, anusnya, dan lain sebagainya. Kita juga sering mencampur adukan bahasa asing dan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-hari kita. Menambahkan pendapat dari si Zawal, masyarakat atau khususnya mahasiswa lah mempelajari bahasa asing itu secara sungguh-sungguh, namun dalam pemahaman dan penerapan bahasa Indonesia
itu sendiri malah kurang atau lebih apa adanya gitulah. Nah, malah dalam percakapan mereka sehari-hari mereka lebih sering menggunakan penyelipan bahasa asing di dalamnya dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seharusnya kita sebagai mahasiswa itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena campur kode ini justru sangat mengkhawatirkan. Betul sekali ya, sekarang banyak masyarakat kita, khususnya mahasiswa nih, yang kalau berbicara bahasa Indonesia tuh masih sering dicampur adukan dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya yang sering aku dengar. Contoh kata-katanya tuh seperti literally, which is, gitu kan, exactly, dan sebagainya. Terus contoh kalimatnya tuh kayak gini, literally aku tuh gak tahu apa yang kalian omongin gitu kan. Atau sorry nih gue belum bisa join bareng kalian. Kalian pasti pernah sering dengar kata-kata atau kalimat-kalimat seperti itu gak sih dulu? Iya, pernah sering banget. sih. Nah, itu tadi tuh baru percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya, teman-teman. Ada lagi nih, penggunaan bahasa-bahasa gaul, istilah-istilah gaul dalam bahasa Indonesia yang itu juga cukup mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia kita saat ini. Akhir-akhir ini aku pernah dengar dan baca nih, teman-teman. Di media sosial tuh kayak berkembang istilah-istilah gaul seperti emang capek, emang sedih. Pernah dengar nggak? Aku pernah sih kayaknya. Pernah ya. Nah, itu tuh agak menjengkelkan ya, karena itu tuh sebenarnya menyalahi aturan banget nggak sih? Menurut kalian berdua gimana nih? Setuju sih, dan pada akhirnya penggunaan bahasa gaul di internet dapat mempengaruhi adanya perubahan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Misalnya dalam kata jujurli dan seharusnya. Pada kata jujurli itu tidak salah sekali. Pada imbuhan li itu merupakan sufiks dalam tatanan bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk adverbia dalam adjektiva. Jadi dalam hal ini adjektiva yang digunakan harus menggunakan kosakata bahasa Inggris, bukan kosakata bahasa Indonesia. Sama halnya dengan kosakata seanesnya dalam bahasa Indonesia itu seanesnya itu jelas salah sekali. Misalnya pada imbuhan se dan nya itu termasuk dalam sebuah tatanan bahasa Indonesia, yaitu tatanan konfiks ya, maksudnya di konfiks. Jadi seharusnya kosakata yang digunakan itu menggunakan kosakata bahasa Indonesia, bukan menggunakan kosakata bahasa Inggris. Tapi di sini menggunakan kosakata bahasa Inggris yaitu anes. Jadi kosakata yang terdiri dari jujurli, anesnya itu bila dilihat dari struktur dan kaidah kebahasaan itu jelas salah sekali penggunaannya. Gitu ya. Nah, Iim dan Zahwal, tadi kan kita lagi membicarakan tentang penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, tapi sejujurnya aku agak penasaran nih, di dalam dunia sastra kan juga pasti menggunakan bahasa Indonesia juga dong gitu kan. Ada nggak sih permasalahan yang serupa atau mirip begitu dengan apa yang tadi udah kita obrolin gitu? Karena kan kalau kita ngomongin bahasa gitu ya, pasti erat kaitannya dengan hal-hal berbau sastra. Ya, di dalam dunia sastra soal percampuran bahasa itu ada ya. Contohnya pada karya-karyanya Pramudia Anantatur, di dalam novelnya itu ada salah satu yang menggunakan percampuran dua bahasa, yaitu antara bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Nah, percampuran dua bahasa tersebut dilatar belakangi oleh alur cerita itu, yang mana setting waktunya berada sebelum kemerdekaan, di mana masih banyak penjajah di situ. Kalau pada akhir-akhir ini sih yang sering aku temukan itu dalam penggunaan bahasa gaul dalam novel populer di Indonesia ya, seperti pada kosakata bahasa Indonesia bila kita lihat itu ada bahasa baper, terus galau, terus cepu dan lain sebagainya. Terus apabila kita lihat dalam kosakata bahasa Inggris itu atau yang disebut slang word itu dapat kita lihat istilah seperti WhatsApp yang artinya itu ada apa, terus mate atau buddy yang artinya itu teman, dan terus
dan terus chill out yang artinya itu santai gitu. Jadi aku yakin sih kalian itu pasti sering mendengar kosakata seperti itu. Iya bener banget, aku juga sering menemukan istilah-istilah gaul yang disebutkan tadi di beberapa novel populer yang aku baca. Nah, dalam kaitannya penggunaan bahasa gaul atau istilah gaul dalam novel populer itu terkadang aku agak jengkel. Kenapa deh? Karena yang tadinya aku nggak tahu jadi malah tahu banget gitu. Nah, kadang pembenaran kata atau istilah bahasa gaul yang kita punya tuh nggak cuma yang kita dapat dari percakapan sehari-hari nih. Kita juga bisa dapat kata-kata gaul itu dari baca novel, dari beberapa bacaan yang kita baca, khususnya novel populer. Apalagi yang penulisnya remaja tuh pasti banyak banget kan. Jadi intinya kalau kita baca novel-novel populer tuh menambah istilah-istilah gaul yang kita punya juga ya dari gitu ya. Betul. Nah, Iim dan Zahwal, tadi kan kita udah ngomongin istilah-istilah gaul dalam karya sastra, khususnya dalam novel populer nih. Nah, tapi sebenarnya penggunaan istilah-istilah gaul seperti itu di dalam karya sastra tuh boleh nggak sih? Karena kita tahu biasanya karya sastra tuh biasanya ditulis dengan kata-kata yang indah, baku, dan penuh dengan makna yang dalam gitu. Apakah karya sastra harus ditulis seperti itu gitu? Menurut pendapat pribadiku sih hal itu nggak salah, karena penggunaan istilah gaul di dalam karya sastra, utamanya karya sastra populer itu ya penulisannya mengikuti perkembangan zaman. Kayak yang tadi Adira sebutin, dia menemukan beberapa kosakata gaul itu nggak cuma dalam percakapan dia sehari-hari, tetapi juga lewat bacaan. Jadi pembaca yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan karya sastra itu kan lebih menonjolkan segi estetisnya juga. Ya mungkin dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah masyarakat sebagai penutur bahasa Indonesia itu ya. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, tetapi apakah masyarakat Indonesia sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bila kita melihat dari fakta yang terdapat di lapangan, banyak sekali masyarakat Indonesia masih menggunakan bahasa gaul di dalam percakapan sehari-harinya dan mencampur adukan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam satu wacana bersama. Bila kita lihat dari permasalahan yang terdapat dalam penggunaan bahasa Indonesia itu terdapat pada penggunaan tanda baca, penggunaan kalimat efektif, penggunaan konjungsi, dan lain sebagainya. Oh Nis, kalau masalahnya sudah berkaitan dengan kaidah kebahasaan, khususnya penggunaan tanda baca, terus ejaan, konjungsi, dan lain-lain, sepertinya sudah sering ya kita temukan di kalangan kita mahasiswa. Jadi kita banyak melakukan kesalahan dalam penggunaan kaidah kebahasaan tadi saat mengerjakan tugas, kayak mengerjakan tugas makalah, karya ilmiah, disertasi atau skripsi. Pasti sudah sering kan? Iya. Dan aku agak tersindir sepertinya ya, karena permasalahan ini pun terkadang aku rasain juga sih dia. Iya. Karena apa ya? Ya itu tuh kadang ya aku kalau nulis tugas-tugas tuh masih suka salah-salah gitu, dan mungkin kelihatannya ini masalah yang agak sepele ya, tapi kalau dianggap sepele dan dilakukan terus-menerus gitu bisa jadi kesalahan yang fatal begitu. Bener banget, di kalangan kita mahasiswa, kesalahan penggunaan huruf kapital, ejaan, konjungsi bukan hanya dilakukan pas kita mengerjakan tugas. Di obrolan chat pun, sesepele obrolan chat pun kita kadang salah menggunakan kaidah kebahasaannya. Dan gak cuma di chat aja teman-teman, kadang di beberapa karya sastra pun masih ada yang aku temuin permasalahan semacam itu. Kalian pasti tahu ya aplikasi Wattpad, aplikasi untuk menulis cerita yang ada di Play Store gitu kan ya. Pasti tahu. Nah, aku pernah nih baca beberapa karya sastra yang ada di Wattpad gitu, tapi dari segi penulisannya tuh masih ada penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, entah itu tanda bacanya masih salah, kemudian judul ceritanya masih tidak sesuai begitu. Nah, kadang hal-hal sesepele ini tuh
bikin aku jadi malas baca karya sastranya gitu deh. Nah, memang agak malas sih ya Nis membaca karya yang terlalu banyak kesalahan dalam kepenulisannya. Betul. Nah, apalagi kesalahan tersebut membuat pembaca tuh harus berpikir keras untuk memahami apa yang penulis itu ingin sampaikan, apa yang penulis itu tulis di situ. Nah, Zahwal dan Iim nih, kita kan dari tadi sudah membicarakan permasalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, menurut kalian nih apa sih faktor-faktor yang menyebabkan masalah-masalah ini terjadi? Ya, salah satu faktor penyebabnya adalah faktor perkembangan teknologi. Di era industri 4.0 ini, semua sudah berbasis teknologi. Salah satunya padahal berkomunikasi. Nah, kalian pasti tahu ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu alat komunikasi yang di dalamnya, bahasa di dalamnya itu memiliki peran yang sangat besar. Betul tuh Im, di media sosial kita dapat menemukan berbagai varian bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara suku, bahasa, latar belakang kebudayaan, dan kelas sosial. Ini dapat mengakibatkan adanya perubahan penggunaan bahasa gaul. Gitu. Apa selain faktor perkembangan teknologi tadi, apa ada faktor lain lagi nih menurut kalian? Kalau ada, mungkin bisa disebutkan. Tentu saja faktor lainnya yaitu faktor gengsi. Mereka yang sering menggunakan kata-kata istilah-istilah asing atau bahasa gaul seperti yang tadi kalian sebutkan itu tidak lain dan tidak bukan supaya mereka bisa dibilang lebih eksis lagi. Gitu. Bener-bener banget. Dalam fakta lapangannya, masyarakat kita tuh kadang sangat lancar dalam berbahasa asing atau lagi bahasa Inggris ya, yang seperti sudah dibahas tadi. Masyarakat kita lancar berbahasa Inggris, namun ketika beralih menggunakan bahasa Indonesia, mereka kadang kesulitan, kebingungan, dan kadang lupa kosakata dalam bahasa Indonesianya tuh apa gitu. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa agen perubahan atau agen of change itu, kita harus memiliki kesadaran jiwa yang peka dan peduli terhadap kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jangan sampai permasalahan-permasalahan seperti penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu kita sepelekan. Terkadang menyepelekan permasalahan dapat menimbulkan dampak dampak di masa yang akan datang. Dampak seperti apa kira-kira? Ya, dampak seperti yang telah dijelaskan tadi, masyarakat dapat melupakan bahasa ibunya, yaitu bahasa Indonesia. Mirisnya fenomena itu sudah terjadi pada akhir-akhir ini. Bahkan mahasiswa pun juga ada yang seperti itu. Fenomena tersebut akan lebih mengkhawatirkan apabila memberikan dampak terhadap keberadaan bahasa Indonesia itu sendiri. Apabila penutur bahasa Indonesia itu sendiri tidak menggunakannya, lama-kelamaan bahasa Indonesia akan tergerus oleh bangsanya itu sendiri. Dan akhirnya nanti bahasa Indonesia akan punah. Tapi mudah-mudahan jangan sampai hal itu terjadi. Bener-bener banget Im. Seperti yang kita tahu juga ya, Indonesia kan punya beragam bahasa daerah. Nah, untuk menyatukan bahasa-bahasa tersebut, untuk menyatukan masyarakat dari bahasa-bahasa tersebut, kita butuh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, seperti yang tertuang di dalam Sumpah Pemuda. Tidak hanya sekadar memakai bahasa Indonesia saja, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi kita mahasiswa nih, sudah seharusnya tahu bagaimana sih cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Karena kan kita sudah diajarkan dari kecil ya, dari SD, SMP, SMA, hingga sekarang kita duduk di bangku perguruan tinggi deh. Betul. Iya, betul banget nih. Tapi seperti yang kita tahu ya, di kalangan mahasiswa saja, banyak sekali mahasiswa yang belum paham, belum mengerti cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, menurut Iim dan Zahwal nih, kalian ada solusi nggak sih buat pendengar Arbastra, khususnya para mahasiswa, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh gimana?
Kalau menurut sih cara yang paling mudah untuk memahami adanya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu dengan membaca. Semakin kita sering membaca, semakin banyak pula kosakata yang akan kita dapat. Lantas, apa yang bisa kita baca? Banyak sekali. Kita dapat membaca cerpen, membaca buku fiksi atau non-fiksi, membaca berita-berita, membaca artikel, dan lain sebagainya. Biasanya mahasiswa sering mencari berbagai referensi untuk memudahkan mereka dalam mengerjakan tugasnya. Jadi, membaca dapat menambah pengetahuan kita dan memberi manfaat yang banyak bagi para pembacanya. Betul. Nah, tadi kan itu solusi dari Zahwal ya. Nah, kalau menurut Iim sendiri gimana? Apakah ada solusi lain gitu? Saya setuju sih sama Zawal soal tadi membaca. Nah, saya juga ada solusi selanjutnya, yaitu dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Misal kita sedang membutuhkan ilmu tentang kebahasaan atau penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita bisa tuh mengikuti Instagram dari Balai Bahasa Jawa Tengah. Dan juga bisa kita mengikuti aktivis-aktivis bahasa Indonesia seperti Ivan Lanin dan sebagainya. Nah, dan hal yang paling penting adalah menerapkan berbagai solusi yang telah dijelaskan tadi di kehidupan nyata dengan membaca, mengikuti akun media sosial yang membagikan postingan tentang kebahasaan, kemudian kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari, maka kita akan dapat memahami penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang menggunakan bahasa gaul, mencampur adukan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam satu wacana bersama. Bukannya boleh, tetapi kita harus tahu situasi, kondisi pada saat kita menerapkannya. Setuju. Wah, wawasan baru banget buat kita semua ya teman-teman Arbastra. Ternyata kalau kita memanfaatkan teknologi dengan baik dan tepat, kita bisa mendapatkan berbagai macam manfaat di dalamnya, seperti ilmu pengetahuan. Seperti yang kita bahas tadi, ilmu pengetahuan tentang kebahasaan yang berkenaan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul banget deh. Dan setelah kita bincang-bincang bareng Iim dan Zawal tadi, kita dapat banyak wawasan baru, menarik dan bermanfaat nih. Nah, tapi sebetulnya sih kita masih mau ngobrol ya sama Iim dan Zawal nih. Tapi sayangnya 30 menit udah berlalu dan sayangnya kita harus mengakhiri perbincangan kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, mungkin dari kalian ada 1-2 patah kalimat sebagai penutup, mungkin bisa kesimpulan, pesan, atau yang lainnya. Mungkin bisa dimulai dari Iim dulu mungkin. Nih, sebagai penutur asli bahasa Indonesia, seharusnya kita lebih bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik secara tulisan maupun non-tulisan. Nah, jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Setuju banget tuh Im, kita sebagai masyarakat Indonesia sehendaknya melestarikan bahasa Indonesia. Apalagi Balai Bahasa saat ini kan sedang gencar-gencarnya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ya. Jadi hendaknya kita menyelesaikan program tersebut agar masyarakat dunia dapat mengetahui dan mempelajari bahasa Indonesia tersebut. Nah, bener banget yang dibicarakan Iim sama Zawal tadi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, mungkin lain kali nih Iim, Zawal, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang nih tentang bahasa Indonesia. Nah, untuk saat ini kita ucapkan terima kasih banget sudah mau hadir di acara kita Arbastra dan sudah berbagi cerita, wawasan, juga pengetahuan yang sangat bermanfaat. Semoga semua yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat buat penonton Arbastra, juga buat kita semua. Amin. Terima kasih juga ya udah mengundang kami berdua, dan kita senang banget kok ngobrol-ngobrol bareng kalian. Sama-sama, terima kasih kembali. Nah,
Abastra, itu tadi siniar kita bersama Iim dan Zahwal tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jangan lupa untuk sukai, berikan komen, juga ikuti semua konten-konten bahasa dari Balai Bahasa di sosial media kalian. Aku Anissa Rahmawati. Dan aku Adela Herawati. Sampai jumpa.